Film menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yaitu Ip Man yang berusaha mencari sekolah untuk anaknya sampai ke Amerika. Namun di sana Ip Man mendapatkan lika-liku masalah karena kehadirannya mendapatkan pertentangan dari Asosiasi Kebajikan Cina atau AKC karena Bruce Lee mengajarkan bela diri Cina yaitu Wing Chun kepada orang-orang Amerika. Bagaimanakah alur ceritanya? Mari kita masuk ke dalam alur film action berjudul Ip Man 4 The Finale. Di awal film, kita mendapatkan kabar yang tidak baik karena Ip Man divonis menderita penyakit kanker di bagian kepala dan leher. Meskipun masih kategori tahap 1, sang dokter menyarankan kepada Ip Man melakukan kemoterapi supaya sel kankernya tidak berubah menjadi ganas. Namun Ip Man hanya terdiam karena teringat dengan almarhumah sang istri yang juga mengidap penyakit kanker. 唔係普通藥物可以控制到，最重要嘅首先係戒煙。 Keesokan hari, ada seorang pria Amerika bernama Billy yang mendatangi perguruan Ip Man. Di sana, Billy menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu menemui guru besar Wing Chun, yaitu Ip Man. Namun, murid-murid tidak ada yang mengerti bahasa Inggris, sehingga terjadi kesalahpahaman hingga berujung pada pertengkaran, di mana Billy mampu mendominasi pertarungan. Tapi tiba-tiba... datang Ip Man yang langsung melerai pertarungan dengan memblokir serangan Billy sampai terjatuh. Namun bukannya kesal, Billy malah senang karena pada akhirnya berhasil menemui Ip Man dan langsung menyampaikan tujuannya datang ke sana, yaitu memberikan sebuah buku dan juga tiket pesawat menuju Francisco, Amerika. Karena ternyata Ip Man diundang oleh salah satu murid terbaiknya yaitu Xiu Long atau lebih dikenal sebagai Bruce Lee. Bruce Lee ingin sang guru datang ke kompetisi karate yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Namun Ip Man menolak undangan tersebut dengan halus karena kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja. Which takes place next month. He has a kung fu school in Seattle. Maybe I have no time. Thank you. Di sebuah sekolah, ada seorang siswa bernama Ip Jin tengah berkelahi dengan siswa lain karena buku miliknya diambil secara paksa. Dalam pertarungan itu, Ip Jin keluar sebagai pemenang sebab berhasil membuat lawannya bonyok. Namun karena hal itu juga, orang tuanya dipanggil oleh Pak Kepsek, yang ternyata orang tua Ip Jin adalah Ip Man. Pak Kepsek menjelaskan bahwa Dewan Guru sudah tidak bisa mentoleransi perbuatan Ip Jin yang anarkis sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal tersebut, Ip Man hanya bisa legowo karena keputusan sekolah sudah sangat bulat. Di sini kita melihat bahwa hubungan Ip Man dan anaknya sangatlah tidak harmonis karena Ip Jin tidak ada inisiatif meminta maaf kepada Ip Man atas perbuatannya. 冇辦法再留葉正喺呢度讀書。 Di rumah, Ip Man kedatangan tamu yang kita panggil saja sebagai Paman Bob. Ip Man sengaja memanggil Paman Bob karena ingin menyampaikan suatu hal penting, yang ternyata dirinya ingin pergi ke Francisco, Amerika untuk mencari sekolah buat Ip Jin. Karena sekolah di Hong Kong pasti tidak mau menerima anaknya. Di saat pergi, Ip Man meminta tolong kepada Paman Bob untuk menjaga Ip Jin di rumah, di mana Paman Bob menyanggupi. Namun tiba-tiba Ip Jin mengelak dengan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin bersekolah karena tidak suka yang namanya kegiatan belajar. Akan tetapi Ip Man terus memaksa sampai akhirnya terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, di mana Ip Man tersulut emosi lalu menampar Ip Jin karena sudah kelewat batas. 我係點都唔會去㗎，可以教拳啊！我中意打，一係你同你班徒弟講。 學拳冇用，我喺度，佢一定會。Singkat cerita, Ip Man sudah berada di dalam pesawat menuju Francisco, Amerika untuk mencari sekolah buat Ip Jin. Sesampainya di bandara, dia dijemput oleh sahabat lamanya yang sudah tinggal lama di Amerika yang kita panggil saja sebagai Sing. Sing langsung mengajak Ip Man menaiki mobilnya untuk menuju Asosiasi Kebajikan Cina atau AKC. AKC diketuai oleh seorang ahli bela diri Tai Chi bernama Guru Wan. Wan adalah seorang warga Cina yang sudah sangat lama menetap di Amerika dan sangat peduli terhadap sesamanya. Agar Jin bisa sekolah di Amerika, Ip Man harus mendapatkan surat rekomendasi dari Guru Wan selaku ketua KC. 計上嚟，我呢邊越嚟越多華人住，我就想上中華總會。 Sesampainya di pecinan, tempat warga Cina tinggal sekaligus AKC berada, Ip Man bertemu dengan teman lamanya di film kedua bernama Guru Lau. Guru Lau langsung menyambutnya lalu memperkenalkan guru-guru yang ada di AKC, termasuk ketua KC sendiri yaitu Guru Wan, sang ahli bela diri Tai Chi. Awalnya Guru Wan menyambut kedatangan Ip Man dengan baik karena dirinya mempunyai sebuah permintaan, yaitu menghentikan tindakan Bruce Lee yang telah menulis sebuah buku tentang kungfu Cina dan mengajarkannya kepada orang-orang Amerika. Namun Ip Man sebagai guru
dari Bruce Lee tentu menolak, karena apa yang dilakukan oleh muridnya adalah demi menyebarluaskan kungfu Cina. Akan tetapi, guruan dan guru-guru yang lain memiliki pandangan yang berbeda sehingga terjadi perselisihan di antara guruan dengan Ip Man, di mana mereka saling unjuk kekuatan masing-masing hingga kaca yang di atas meja pecah. Dari kejadian tersebut, Ip Man tidak mendapatkan surat rekomendasi AKC dari guruan sehingga harus mencari sekolah untuk Ip Jin secara mandiri. Dari peristiwa itu, Ip Man meminta maaf karena telah menimbulkan kekacauan di AKC, di mana Sing tidak mempermasalahkan hal tersebut, lalu mempersilahkan Ip Man untuk beristirahat terlebih dahulu. Perihal urusan sekolah untuk Ip Jin, Sing akan membantu mencarinya meskipun sebenarnya akan sangat sulit, karena surat rekomendasi dari AKC sangatlah dibutuhkan. Mendengar hal tersebut, Ip Man sangat berterima kasih. 冇諗到會搞成咁，唔關你事。我哋始終都係外地過嚟。我唔阻你，你休息下。 Keesokan hari, Sing menemui kenalan yang memiliki cukup power dalam memberikan surat rekomendasi supaya Ip Jin bisa bersekolah di Amerika. Namun, orang tersebut tidak mau memberikan surat rekomendasi dengan alasan belum mengenal siapa sosok Ip Man. Sehingga mau tak mau, Ip Man dan Sing pulang dengan tangan kosong. Okay, what can I do for you? My son to attend in America. Sebelum pulang ke hotel, Ip Man menyempatkan diri datang ke pertunjukan karate yang diikuti oleh salah satu murid terbaiknya, yaitu Bruce Lee. Bruce Lee menunjukkan kemampuan karatenya dengan sangat epik karena mampu menendang lawannya hingga terjengkang. Tidak hanya itu, dia juga memiliki power pukulan yang sangat keras, sehingga membuat Ip Man sangat terkesan dengan kemampuan muridnya. Di sisi lain, Bruce Lee akhirnya menyadari bahwa sang guru sedang menonton pertunjukannya. Setelah pertunjukan selesai, Ip Man dan Bruce Lee ngopi bareng di kedai milik Mamang John. Di sana, Ip Man menyampaikan maksud dan tujuannya selain melihat kemampuan sang murid, yaitu mencari sekolah untuk Ip Jin dan sedang membutuhkan surat rekomendasi karena Asosiasi Kebajikan Cina atau AKC tidak mau memberikan. Untungnya saja Bruce Lee bisa membantu karena mempunyai seorang murid pengacara yang bisa membuatkan surat rekomendasi. Di tengah mereka berbicara, tiba-tiba saja datang beberapa murid Bruce Lee, salah satunya bernama Hartman. Hartman adalah staf marinir Amerika yang sangat menyukai kungfu Cina terkhusus pada Wing Chun, bahkan ingin diterapkan di kesatuan marinir, namun harus mendapatkan persetujuan dari jenderalnya terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Ip Man sangat senang karena kungfu Cina bisa dikenal oleh banyak orang. 其實我今次嚟美國咧，我係想申請入學係需要介紹信嘅。 我個徒弟叫黑文，好架勢黨㗎。大部分人都冇接觸過中。 Di tengah mereka ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba saja datang beberapa cecunguk ahli karate yang merendahkan kemampuan Bruce Lee pada pertunjukan sebelumnya, di mana Hartman serta beberapa murid lain tentu tidak terima dan akan balas dendam pada saat itu juga. Namun Bruce Lee mencegah tindakan tersebut karena dirinya akan turun tangan secara langsung menghadapi para cecunguk tengil di luar. Namun baru berjalan kurang dari 1 menit, mereka sudah diajar hingga tak berdaya oleh Bruce Lee hanya dengan 1 tendangan saja. Akan tetapi, tiba-tiba saja datang guru dari cecunguk yang tidak rela murid-muridnya dikalahkan dengan mudah. Sampai pada akhirnya terjadi pertarungan antara sesama guru, di mana dalam pertarungan itu Bruce Lee sangat kewalahan karena dijatuhkan. Namun dia masih bisa bangkit lalu memberikan serangan balasan hingga mampu menangkan pertarungan dengan tendangan yang super keras. Keesokan hari, Ip Man mendatangi sebuah sekolah bernama Francisco High School sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan oleh muridnya Bruce Lee. Di sana, Ip Man langsung diantarkan menuju ruang kepala sekolah oleh salah satu petugas. Kemudian Ip Man menyampaikan tujuannya, yaitu untuk mendaftarkan sekolah untuk anaknya sembari menyerahkan surat rekomendasi yang telah dibuat. Namun ternyata surat rekomendasi itu saja tidak cukup, melainkan wajib ada surat rekomendasi dari Asosiasi Kebajikan Cina atau AKC untuk menjamin bahwa Ip Man bisa membayar uang sekolah. Akan tetapi hal itu bisa dikecualikan apabila Ip Man bisa menyumbang uang sebesar $10.000. Mendengar hal tersebut, Ip Man hanya terdiam karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Actually, he is my student. Like a gymnast? As they act as guarantee. You can donate $10,000 station letter and accept your son right. Di sisi lain, ada salah satu warga Cina yang sekolah di Francisco High School bernama Yona. Pada saat itu, Yona sedang dibully oleh siswa lain bernama Angel yang memang bernegara Amerika karena perkara ras. Namun Yona tidak tinggal diam dan berusaha melawan. Tapi apa daya, perlawanannya tidak cukup berarti karena Angel memiliki teman-teman cowoknya untuk membantunya. Di mana Yona langsung dibully habis-habisan secara fisik hingga mengalami sedikit lebam di bagian wajah. Namun ketika si pembuli akan melukai tangan Yona pada sebuah pintu gerbang besi, tiba-tiba
Datang Ip Man yang mengorbankan tangannya sehingga tangan Yona selamat tanpa adanya luka sedikit pun. Sedangkan Iman sendiri berusaha menahan rasa sakit karena terjepit pintu dengan sangat keras. Kehadirannya membuat para pembuli sangat murka lalu berusaha mengajar Ip Man. Namun nasib berkata lain karena mereka lah yang akhirnya habis di tangan Ip Man dengan sangat mudah. Demi memastikan bahwa Yona tidak diganggu oleh para pembuli, Ip Man menemani pulang sampai ke rumah supaya selamat. Di tengah perjalanan menaiki bus, mereka ngobrol ngalor ngidul membicarakan tentang perlakuan oknum orang-orang Amerika terhadap orang-orang Cina. Yona mengatakan bahwa mereka suka memandang rendah orang-orang yang bukan berasal dari Amerika. Padahal mereka sendiri sebenarnya adalah imigran juga. Kalau nggak salah penduduk asli Amerika adalah suku Indian. Jika salah mohon dikoreksi ya guys. 你屋企人唔知嘅咩？ 知道啊，那你肯定见过我爸喽。 Sesampainya di rumah, Ip Man sangat terkejut bahwa Yona adalah anak dari ketua KC yaitu Guruwan. Guruwan terlihat sangat marah bahkan sampai menamparnya karena anaknya pulang dalam keadaan berantakan dengan wajah yang sedikit babak belur sehingga menyimpulkan bahwa Yona habis berkelahi dengan orang lain. Padahal Yona sudah diwanti-wanti untuk tidak terlibat masalah dengan orang-orang Amerika seperti Angel, di mana Ip Man berusaha membela Yona dengan menjelaskan bahwa orang-orang Amerika lah yang telah memulai duluan, sedangkan Yona hanyalah membela diri. Bukannya sadar, Guruwan malah mengecam perkataan Ip Man yang notabene adalah penduduk baru di sana, bahwa orang-orang Amerika sedari dulu berusaha mengusir orang-orang Cina yang tinggal di sana. Entah karena apa, tapi yang pasti Guruwan berusaha melindungi dengan mendirikan asosiasi kebajikan Cina. Mendengar hal tersebut, Ip Man memberikan masukan bahwa mereka tidak boleh hanya diam, melainkan juga harus melawan supaya orang-orang Amerika tidak semena-mena terhadap mereka. Namun bukannya terima kasih karena diberikan masukan, Guruwan malah merasa digurui sampai akhirnya menantang Ip Man untuk berkelahi. Lalu yang terjadi 没有。 咁你有冇諗過行出唐人街？这儿就是我们的家，凭你自己的真本事。 Pertarungan terjadi dengan sangat epic karena masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Jual beli pukulan terjadi silih berganti dari mulai serangan tangan hingga serangan kaki, di mana pertarungan Ip Man dan Guruwan diperhatikan secara langsung oleh Yona yang hanya bisa menonton dan terlihat kagum dengan kemampuan Ip Man yang bisa menandingi kemampuan ayahnya sampai bertarung di atas sebuah meja makan. Namun tak lama pertarungan tersebut terhenti lantaran terjadi gempa dadakan yang membuat Ip Man, Guruwan dan Yona langsung bersembunyi di bawah meja demi menghindari jatuhnya puing-puing bangunan. Setelah gempa selesai, Ip Man tidak mau melanjutkan pertarungan karena kedatangannya hanyalah untuk mengantar Yona dengan selamat, bukan untuk meminta surat rekomendasi dari KC. Mendengar hal itu, Guruwan nampak terlihat kagum karena mungkin sudah menaruh respek kepada Ip Man. 佢改變外國人對我哋華人嘅偏見。其實分勝負。 Di perjalanan pulang, pecinan mengalami sedikit kerusakan akibat dari gempa yang sebelumnya terjadi. Hal itu mengingatkan Ip Man ketika dirinya menampar Ip Jin karena berselisih paham. Sehingga pada malam harinya, Ip Man menghubungi orang rumah untuk mengetahui kabar anaknya. Namun Pak Mambub terpaksa berbohong bahwa Ip Jin sedang tidak ada di rumah, akan tetapi kondisinya baik-baik saja. Di sini terlihat bahwa Ip Jin masih kecewa dengan Ip Man yang tidak mau menuruti permintaannya untuk tidak bersekolah dan fokus pada ilmu bela diri Wing Chun. 我諗要過多幾日至返。佢啱啱落咗買宵夜啫嘛。 Di pangkalan marinir Amerika, ada seorang guru karate bernama Colin yang sedang menguji kemampuan salah satu tentaranya hingga tak berdaya. Bisa disimpulkan bahwa dia adalah guru yang kejam terhadap muridnya sendiri. Namun, ada satu orang lagi yang lebih kejam dari Colin bernama Gunner berpangkat staf sersan. Selain kejam, dia juga rasis terhadap ras yang berbeda dengannya, apalagi ras kulit hitam dan warga Cina. Bahkan Hartman yang pada saat itu sedang membawa boneka kayu ala Wing Chun dilarang masuk ke pangkalan marinir Amerika. Padahal mereka memiliki pangkat yang sama yaitu staf sersan marinir. Namun Hartman tetap kekeh ingin membawa masuk boneka kayu tersebut supaya bisa dipelajari oleh tentara lain. Sampai akhirnya terjadi bersih tegang di antara mereka, di mana Gunner akhirnya mau mengizinkan asalkan Hartman bisa membuktikan bahwa Wing Chun lebih baik daripada karate dengan bertarung dengan Colin pada saat itu juga. Lalu yang terjadi, Let me ask you something. Wing Chun. So this kung fu bullshit's gonna allow you to defeat Colin in a fair. pertarungan terjadi dengan sangat tidak seimbang karena Colin adalah guru karate yang memiliki sabuk ban hitam. Sedangkan Hartman hanyalah pemula yang baru belajar Wing Chun beberapa bulan saja. Jadi sudah jelas bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah Colin, karena Hartman saja tidak mampu memberikan pukulan telak yang berdamage.
Ip Man yang sedang santuy manja sembari nyebat, tiba-tiba saja didatangi oleh Yona yang membawakan surat rekomendasi dari Asosiasi Kebajakan Cina atau AKC. Di mana hal itu membuat Ip Man sangat senang karena akhirnya Ip Jin bisa bersekolah di Amerika. Namun ketika mengetahui bahwa surat tersebut bukan dari guruan sendiri, Ip Man langsung menyobeknya karena surat itu sengaja dibuat oleh Yona tanpa sepengetahuan dari ayahnya. Ip Man tidak ingin mencapai suatu hal dengan cara yang tidak benar. Angel yang sebelumnya membuli Yona di sekolah berusaha playing victim di depan ayahnya bernama Andrew bahwa Yona anak dari ketua KC yaitu guruan telah berusaha menyakiti dirinya. Mendengar hal itu selaku ayah, Andrew pasti murka dan akan menuntut keadilan buat anaknya. Apalagi dia memiliki jabatan cukup penting di kantor imigrasi. Jadi akan dengan mudah dia balas dendam terhadap guruan dan anaknya tanpa Andrew ketahui bahwa yang sebenarnya bersalah adalah Angel, anaknya sendiri. Disfigured by a Chinese girl at school. Yona Wang, so she claims. Hartman sedang menunjukkan kemampuan gurunya yaitu Bruce Lee di hadapan sang jenderal melalui rekaman video dengan maksud untuk menggunakan seni bela diri Wing Chun pada tentara Amerika, di mana sang jenderal menyetujui karena terkesima dengan kemampuan Bruce Lee yang sangat hebat. Namun tidak dengan Gunner yang terlihat tidak suka atas keputusan jenderalnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi Gunner tidak tinggal diam begitu saja karena dia langsung menyuruh Colin untuk menghabisi ahli kungfu Cina pada festival yang sebentar lagi akan diselenggarakan pada malam bulan purnama. Really impressive. I've been incorporating Chinese kung fu. There's not a doubt in my mind that karate is our commanding officer. It is both. Pada malam festival tradisi Cina, pecinan sangat ramai karena dihadiri banyak sekali warga pribumi serta beberapa warga asing. Di sana ada juga Hartman yang mendokumentasikan tradisi Cina, terutama kungfu untuk diberikan kepada sang jenderal. Pada saat itu Hartman melihat Ip Man di tengah keramaian yang kebetulan menyaksikan festival. Namun di sisi lain, guruan yang masih di AKC sehabis menulis surat, tiba-tiba saja didatangi oleh Andrew bersama timnya yang ternyata ada Billy untuk menangkap guruan dengan alasan menyembunyikan imigran gelap. Padahal alasan itu adalah alasan palsu yang sengaja dibuat untuk menangkap guruan. Mr. Wan Zhonghu to take you into custody for questioning regarding the. Kembali ke festival, di saat beberapa orang tengah menunjukkan kesenian bela diri Cina, tiba-tiba saja datang Colin bersama rombongan yang langsung mengacau dengan unjuk kekuatan sembari menantang semua ahli kungfu yang ada di sana, di mana Guru Lau adalah orang pertama yang menerima tantangan demi harga diri kungfu Cina. Namun tidak kurang dari 1 menit, dia berhasil dikalahkan dengan mudah hanya dengan beberapa pukulan saja, di mana artinya bahwa Colin memang benar-benar kuat. My name is Colin Frater with your hokey pokey kung fu. You understand that? Tidak hanya Guru Lau saja yang dikalahkan dengan tragis, melainkan ada 2 orang guru lagi yang juga dikalahkan dengan cukup bengis. Pertama adalah guru yang berasal dari aliran tinjauan merintis, dan yang kedua adalah guru perempuan yang usianya sudah tidak bisa dibilang gadis, di mana si ibu sempat memberikan perlawanan yang cukup dramatis. Namun pada akhirnya dia harus kalah dan akan segera dihabisi oleh Colin dengan sangat bengis. Tapi tiba-tiba datang Ip Man yang langsung memblokir serangan lalu menyuruh Colin untuk segera berhenti. Namun bukannya manut, Colin malah melancarkan serangan yang membuat Ip Man mau tak mau harus melawan. Sampai akhirnya terjadi pertarungan sengit di antara mereka, di mana sebagian besar orang-orang di sana mendukung kemenangan Ip Man. Meskipun di awal pertarungan cukup kewalahan karena mendapatkan serangan yang cukup keras. Namun pada akhirnya Ip Man mampu mengalahkan Colin dengan memberikan pukulan keras hingga tulang rusuknya patah. Kemenangan Ip Man membuat semua warga Cina sangat senang. Namun kesenangan tidak berlangsung lama karena berita ditangkapnya guruan sudah terdengar, sehingga Ip Man, Yona, dan yang lain langsung pergi ke kantor imigrasi. Sedangkan di kantor imigrasi sendiri, Andrew sedang mengancam akan menangkap semua orang yang ada di pecinan dan mendeportasi mereka semua. Mendengar hal tersebut, guruan tentu sangat murka, namun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. We suspect that these Chinese. Berita Colin yang diajar sampai masuk ke rumah sakit karena babak belur dan tulang rusuknya patah sudah terdengar oleh Gunner. Namun Gunner tidak mengetahui bahwa yang melakukannya adalah Ip Man. Yang dia tahu bahwa Colin dibantai oleh ahli kungfu Cina, sehingga dia bertekad akan balas dendam terhadap mereka.
Sesampainya di kantor imigrasi, Ip Man dan Yona kebetulan bertemu dengan Billy, murid dari Bruce Lee. Mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi sehingga Guruan ditangkap. Lalu Billy menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui kronologi yang sebenarnya. Namun yang pasti, mereka jangan kembali ke pecinan dulu karena pihak dari imigrasi akan melakukan penggerebekan dan menangkap orang-orang di sana. Mendengar hal tersebut, Ip Man langsung menghubungi guru-guru yang ada di AKC agar pergi dari sana. Namun semuanya terlambat karena ternyata ada seseorang yang datang. Tapi orang tersebut bukanlah dari pihak imigrasi, melainkan Gunner yang melakukan balas dendam dengan mengajar semua guru yang ada di AKC hingga tidak berdaya. Setelah itu dia pergi dari sana menuju kantor imigrasi karena mendapatkan info bahwa ketua AKC yaitu Guruan ada di sana. 10 menit setelahnya, Ip Man baru datang ketika semua guru AKC sudah babak belur tak karuan, di mana Ip Man langsung membawa mereka semua pergi dari sana sebelum pihak imigrasi datang untuk menangkap. Usut punya usut, mereka dibawa oleh Ip Man menuju tempat Bruce Lee, orang yang selama ini dikecam karena telah mengajarkan kungfu Cina kepada orang-orang Amerika. Yeah. Sesampainya di kantor imigrasi, Gunner meminta supaya dipertemukan oleh Guruan untuk balas dendam karena Colin dibantai hingga tulang rusuknya patah, di mana Andrew langsung mempertemukan mereka di dalam sebuah ruangan. Namun ketika Guruan akan dibawa ke pangkalan marinir Amerika untuk melakukan pertarungan balas dendam, tiba-tiba saja datang Yona yang memohon sembari bersimpu kepada Andrew supaya ayahnya dibebaskan. Melihat hal tersebut, Guruan sangat murka lalu menyuruh anaknya bangun dan jangan pernah bersimpu di hadapan orang-orang Amerika. Guruan tidak ingin orang-orang Cina dianggap lemah oleh orang-orang asing. Oleh sebab itu dia langsung menerima tantangan untuk bertarung di pangkalan marinir Amerika, di mana Gunner terlihat sangat senang dan langsung membawa Guruan pergi dari sana. It's all my fault. It's nothing to do with me. Please. 落单，用不着给这些外国人下跪。我跟你打。 Sesampainya di pangkalan marinir Amerika, sudah banyak tentara yang dipaksa menonton pertandingan antara Gunner melawan Guruan. Gunner ingin menunjukkan kepada para tentaranya bahwa bela diri Amerika jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kungfu Cina. Namun nasib berkata lain karena di awal pertarungan Gunner dapat dijatuhkan dengan mudah. Bahkan Guruan mampu memberikan serangan telak hingga membuatnya terjatuh. Real combat situation， 就不是中国人。 Serangan Guruan tidak membuat Gunner menyerah dan terus berupaya mencari celah. Sampai pada akhirnya ada satu momen ketika Gunner berhasil mendaratkan serangan berupa tendangan, di mana serangan tersebut membuat Guruan sangat kewalahan karena powernya sangat kuat. Mulai dari situ Guruan seringkali mendapatkan serangan hingga membuatnya babak belur tak karuan. Namun dia tidak menyerah dan terus berusaha melawan dengan sisa tenaganya yang dimiliki. Hingga pada akhirnya Guruan mendapatkan serangan telak hingga kakinya patah, dilanjutkan dengan tendangan keras di area wajah hingga membuatnya pingsan pada saat itu juga. Di mana Gunner terlihat sangat senang lalu meredakan kungfu Cina yang ternyata sangatlah lemah. Melihat hal tersebut, Hartman tidak bisa berbuat apa-apa selain menyelamatkan Guruan. Pembantaian yang dilakukan oleh Gunner terhadap Guruan langsung disampaikan Hartman kepada gurunya yaitu Bruce Lee, di mana Bruce Lee langsung memberitahu Ip Man dan guru-guru yang lain. Mendengar tersebut, mereka sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, terutama Ip Man yang terlihat tidak akan tinggal diam dan langsung menjenguk Guruan di rumah sakit. Di sana dia melihat kondisi Guruan yang sangat memprihatinkan dengan ditemani oleh Yona yang terlihat sangat sedih. Melihat kondisi Guruan yang menyedihkan, Ip Man memutuskan mengambil sebuah tindakan. Namun sebelum melakukannya, dia menghubungi Paman Bob terlebih dahulu untuk berbicara suatu hal penting kepada anaknya yaitu Ip Jin. Tapi sayangnya Ip Jin masih enggan berbicara karena masih kecewa dengan sang ayah. Sampai akhirnya Ip Man memberitahu tentang penyakit kanker yang selama ini dideritanya, di mana hal tersebut mampu menyadarkan Ip Jin bahkan sampai menangis dan mau berbicara kepada sang ayah. Pada saat itu Ip Man berjanji akan mengajarkan Ip Jin bela diri Wing Chun ketika nanti sudah sampai rumah. Namun bukannya senang, Ip Jin hanya bisa menangis karena menyesal selama ini telah bertindak tidak sopan kepada sang ayah. 你睇電話，你老豆有 cancer。阿爸上一次打你，知你中意學拳，我仲有一件事情要處理。 Kemudian Ip Man meminta kepada Hartman supaya dirinya dibawa ke pangkalan marinir Amerika untuk bertemu dengan Gunner, bukan untuk silaturahmi apalagi meminta maaf, melainkan untuk balas dendam demi keadilan orang-orang Cina. Namun tindakan tersebut dicegah oleh Yona yang tidak ingin kejadian sang ayah terulang kembali, di mana Ip Man langsung memberi pengertian bahwa dirinya adalah seorang ahli bela diri yang harus menegakkan keadilan yang direnggut oleh oknum tidak bertanggung jawab.
我一定要企出嚟。就正如你好想去跳啦啦舞一樣。 Setelah itu, Ip Man dan Hartman pergi menuju pangkalan marinir Amerika. Sesampainya di sana, Hartman menjelaskan tentang Ip Man yang telah mengajar Colin hingga tulang rusuknya patah. Dan sekarang Ip Man ingin melakukan hal yang sama terhadap Gunner, di mana Gunner langsung tertantang dan sudah sangat siap membantai Ip Man sama seperti guruan. Sampai akhirnya, This is Master Yip Man. No rules. pertarungan pun dilakukan dengan sangat brutal karena masing-masing dari mereka saling jual beli pukulan dan tendangan satu sama lain. Namun serangan yang dilakukan Ip Man belum mampu memberikan impact yang besar. Berbeda dengan Gunner yang memiliki power yang benar-benar sangat kuat. Hingga Ip Man dibuat tersungkur dengan tendangan kerasnya. Hingga akhirnya Gunner mencaci maki dengan melontarkan kata-kata rasis bahwa Ip Man adalah manusia rendahan yang sangat lemah dan tidak berguna. Dia mengucapkan hal itu di depan semua tentara yang sebenarnya menentangnya. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki kemampuan yang setara. Sedangkan Ip Man sendiri berhasil bangkit yang kedua kalinya dengan semangat baru untuk melanjutkan pertarungan. Di mana kali ini dia berhasil memberikan serangan telak hingga membuat Gunner babak belur seperti ubi ungu. Is that all you got? Mendapatkan perlawanan cukup sengit, Gunner semakin naik pitam dan langsung mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Namun hal itu belum mampu menandingi Ip Man yang sudah benar-benar muak dan akan segera mengakhiri pertarungan mereka dengan memberikan serangan terakhir yang benar-benar sadis dengan mematahkan tangan Gunner dan menotok lehernya hingga tak berdaya. Di mana Ip Man akhirnya keluar sebagai pemenang dan mendapatkan rasa hormat dari seluruh tentara yang ada di sana. Perjuangan Ip Man melawan ketidakadilan yang diterima oleh orang-orang Cina sudah didengar oleh guruan yang akhirnya memberikan rasa respect dengan memberikan surat rekomendasi buat Ip Jin bersekolah. Di mana Ip Man sangat berterima kasih akan hal itu dan pamit undur diri pulang ke rumah sebab sudah terlalu lama di Amerika. Namun dia tidak lupa bertemu Yona terlebih dahulu sebelum pulang ke Hong Kong. 你和你儿子其實外國嘅月亮。我還買了糖果和巧克力。 Sesampainya di Hong Kong, Ip Man disambut dengan penuh kasih sayang oleh Ip Jin yang akhirnya sadar dengan perjuangan sang ayah. Namun dia masih tetap kekeh tidak ingin bersekolah karena ingin mempelajari ilmu bela diri. Di mana kali ini Ip Man nampak legowo karena bisa menerima keputusan sang anak. Lagi pula yang menjalani kehidupannya adalah Ip Jin. Dan sebagai orang tua, Ip Man hanya bisa memberikan saran, mendukung, mendoakan, dan membantu jikalau memang bisa, supaya Ip Jin bisa mencapai apa yang diinginkan. Lalu tak lama Ip Man akhirnya mau mengajarkan ilmu bela diri Wing Chun kepada Ip Jin. Pada tanggal 2 Desember tahun 1972, Ip Man sang ahli bela diri Wing Chun mengembuskan nafas terakhir karena penyakit kanker kepala dan leher, di mana semua orang sangat bersedih termasuk salah satu murid terbaik Ip Man yaitu Bruce Lee, dan film pun selesai.